Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur di hari yang baru ini sebelum kami memulai dengan segala tugas tanggung jawab kami. Kami ingin berdekat lebih dulu, membaca, merenungkan firman-Mu sehingga kami juga boleh mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan lewat firman Tuhan ini. Bapa berkatilah apa yang kami mau baca dan renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 24 sampai pasal 18 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-24 dan 28 saja. Demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat yang ke-28, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, fokus utama dalam bacaan kita pada pagi hari ini adalah tentang Apolos. Lalu apa yang bisa kita pelajari melalui pribadi Apolos ini saudara? Yang pertama, bahwa dia fasih berbicara dan mahir dalam soal kitab suci, tetapi tetap rendah hati. Siapakah Apolos ini, saudara? Apolos adalah seorang Kristen Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia fasih berbicara dan sangat paham akan kitab suci. Dan melalui semuanya itu, saudara, dia berani berbicara dengan bersemangat dan dengan teliti mengajar tentang Yesus kepada orang banyak. Tetapi meskipun demikian, saudara, ini yang menarik. Bahwa hal itu tidak membuatnya menjadi sombong rohani. Merasa hebat dan sudah tahu semuanya. Tidak, saudara. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah bahwa ketika Apolos diajak untuk belajar firman Tuhan oleh Priscilla Aquila, dia bersedia untuk belajar dan diajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, biarlah dari hal ini kita mau belajar dari teladan sikap Apolos ini bahwa biarlah kita semua seumur hidup kita tidak akan menjadi sombong rohani dan tidak akan pernah merasa cukup untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dia tidak sekedar beriman pada Yesus, tetapi dia juga berani menyatakan dan mempertahankannya. Nah, sebagai anak Tuhan, saudara, Apolos bukan tipe orang yang sekedar percaya Yesus. Dari mana kita tahu hal ini? Dari perikop yang kita menjadi bacaan kita pagi ini, bahwa ada banyak hal yang dilakukan Apolos yang membuktikan bahwa dia memang bukan sekedar orang yang beriman, sekedar beriman saja. Contohnya, saudara, yang pertama bahwa dia adalah orang yang dengan semangat berbicara dan dengan teliti mengajar akan Yesus kepada orang banyak. Lalu yang kedua bahwa dia juga mau bertumbuh melalui pengajaran firman oleh Priscilla Aquila. Dan yang ketiga dia juga tidak membatasi pelayanannya hanya di Efesus tetapi juga di Achaia. Lalu yang keempat dia juga berapologetik untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, dari semua itu jelas, saudara, bahwa Apolos itu bukan sekedar orang yang beriman pada Yesus, sekedar beriman pada Yesus, tapi juga dia adalah pribadi yang berani menyatakan dan mempertahankan imannya, bahkan di hadapan orang-orang Yahudi sekalipun. Nah, dari hal ini, saudara, mari kita introspeksi sejenak. Apakah selama ini kita sekedar beriman pada Yesus, sekedar percaya Yesus, atau kita juga adalah orang-orang yang terpanggil
untuk berani menyatakan dan mempertahankan iman kita, sehingga ada lebih banyak lagi orang yang boleh percaya dan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mau belajar diajar oleh firman Tuhan dan yang rindu untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.